meluas di negara kita, yaitu COVID-19. Jadi kata kunci kita hari ini adalah COVID-19 dan pandemi. Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai negara atau benua dan umumnya menjangkiti banyak orang. Sementara COVID-19 ya, kita mulai dari definisi di mana COVID-19 merupakan penyakit pada manusia yang terutama terjadi di saluran nafas, pada paru, disebabkan oleh coronavirus baru dikenal dengan nama SARS-CoV-2. Jadi, nama penyakitnya adalah COVID-19 dan nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Kenapa 19? Karena ditemukan pada tahun 2019. COVID-19 artinya coronavirus disease, ya, ini ditetapkan oleh WHO. Bagaimana history of COVID-19 ini? Sebenarnya sejak tahun 8.000-an sebelum Masehi diketahui coronavirus ini sudah ada pada hewan. Nah, sejak saat itu selama ribuan tahun berkembanglah coronavirus menjadi 4 jenis. Ada alpha, beta, gamma, dan delta coronavirus. Nah, di era milenial, setelah tahun 2000-an, beta coronavirus ini sudah pernah menjadi epidemi 2 kali. Ya. Yang pertama tahun 2003 menyebabkan epidemi SARS, itu Severe Acute Respiratory Syndrome, dia menginfeksi 8.000 orang di 37 negara. Kemudian pada tahun 2012, ya, coronavirus ini menyebabkan epidemi, ya, dikenal dengan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, biasanya kita kenal dengan flu unta, dan menginfeksi hampir 2.500 orang di 27 negara sampai tahun 2018. Cukup lama, tapi sangat rendah angkanya. Nah, yang terakhir ini adalah COVID-19, ya, virus corona yang menyebabkan penyakit berawal pada tanggal 8 Desember, ya, berasal dari Wuhan, sudah menjangkiti 179 negara dengan jumlah kasus positif COVID sekitar 266.073. Sehingga pada hari ini sampai hari ini COVID-19 ditetapkan sebagai status pandemi oleh WHO. Transmisi lokal, situasi terupdate saat ini, dikatakan transmisi lokal adalah bila pasien tertular COVID-19 di wilayah yang memang sudah ada kasus COVID positif di tempat tersebut. Sehingga ini merupakan tempat atau area yang harus sangat kita hati-hati terhadap tempat tersebut. Karena artinya kalau sudah terjadi sudah status wilayah transmisi lokal, maka sudah ada kasus positif COVID di sana. Wilayah transmisi lokal yang ada di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan yang terbaru adalah Jawa Timur yaitu Malang dan Surabaya. Sampai hari ini terdapat 686 kasus positif, ya, di 24 provinsi dengan 55 jiwa meninggal dunia. Ini adalah grafik kenaikan virus corona, ya, di wilayah Indonesia. Dimulai pada tanggal 2 Maret terdapat 2 kasus, kemudian hingga hari ini, tanggal 24 Maret, ada 686 kasus. Jadi, kenaikan jumlah COVID positif cukup signifikan. Dan ini adalah grafik yang merupakan perbandingan antara yang terjadi dengan kemungkinan yang akan terjadi kasus COVID-19 positif yang akan ditemukan di wilayah Indonesia. Ya, diperkirakan oleh epidemiolog lulusan Australia ini pada akhir 30 Maret nanti akan ada sekitar 6.812 kasus, ya. Agar supaya ini tidak terjadi, supaya angka ini tidak mencapai 6.816 kasus, maka kita harus cepat-cepat melakukan pencegahan
penularan dari SARS-CoV-2 ini. Coronavirus, ya, natural host-nya atau inang pertama kali, dia berada di kelelawar. Kemudian melakukan mutasi dan bila berada pada inang transisi seperti musang, maka di sini akan menjadi virus SARS-CoV. Jadi pada inang transisi ini menyebabkan perbedaan virus dan perbedaan mutasi masing-masing virus tersebut. Kalau inang transisinya unta, maka virusnya dinamakan MERS-CoV. Kalau inang transisinya adalah pangolin atau ular dan hewan-hewan liar lainnya, maka virusnya dinamakan dengan virus yang bisa kita temukan di situ adalah SARS-CoV-2. Kemudian dari inang transisi ini akan menginfeksi masuk ke dalam tubuh manusia secara tidak sengaja berdasarkan pergerakan waktu dan pergerakan dinamika kehidupan. Pada suatu waktu masuk ke dalam tubuh manusia, menginfeksi tubuh manusia, dan ternyata pada akhirnya bisa menulari ke manusia lainnya, satu sama lainnya tertular sehingga terjadi wabah seperti yang kita hadapi sekarang ini. Ini sama, ya, dimulai dari kelelawar, kemudian ada inang transisinya, ya, transmission to alternative host, ya. Kalau dia inang transisinya di musang namanya SARS-CoV yang epidemi 2003, kalau di unta MERS-CoV, dan COVID-19 ini adalah dari pangolin, ular, dan hewan liar lainnya kemudian menular ke manusia dan ke manusia lainnya. Virus ini bisa berkembang biak, ya. Virus dapat hidup dan berkembang biak bila dia berada di dalam tubuh inangnya. Jadi kalau dia berada di luar dari tubuh inangnya, dia akan mati. Begitu masuk ke tubuh manusia, dia akan berkembang biak atau bereproduksi. Setiap bereproduksi, dia akan membutuhkan tempat baru. Begitu seterusnya. Bila dia tidak menemukan tubuh baru, virusnya akan mati. Nah, kemampuan COVID-19 untuk berkembang biak setiap harinya adalah 1,5. Artinya, setiap hari ada 35% virus baru yang membutuhkan 35% orang untuk diinfeksinya. Inilah sebabnya kenapa COVID-19 disebut dengan istilah high infectivity dan low mortality. Jadi penularannya sangat tinggi, sangat menular, dan mortalitasnya cukup rendah. Virus corona akan bertahan di berbagai benda ini, seperti di plastik bisa 2-3 hari, di udara bisa 3 jam, di kertas bisa 4-5 hari, di aluminium bisa 2-8 jam, ya. Di besi bisa 2-3 hari. Dengan catatan, benda-benda ini berada pada suhu 30 derajat Celcius dengan kelembapan 20%. Jadi misalnya kalau pagar atau besi pagar ini terkena cahaya matahari, maka virus corona secepatnya akan mati. Coronavirus bersifat sangat sensitif, ya, terhadap bahan-bahan terhadap panas, ya. Dia dapat diinaktifkan oleh desinfektan yang mengandung klorin, pelarut lipid, ya, pada suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit, alkohol, deterjen non-ionik. Deterjen ionik ini maksudnya adalah bahan aktif yang bisa menurunkan tegangan permukaan air sehingga dapat melepaskan kotoran yang menempel pada permukaan benda, ya. Formalin, oxidizing agent, dan kloroform, ya. Kalau dia terkena dengan bahan-bahan berikut ini, maka dengan gampang dia akan mati atau rusak. Yang pertama, kita kenali dulu coronavirus itu, ya. Dia terdiri dari 2 komponen. Yang pertama ini adalah lapisan luarnya, ya. Lapisan luar ini terdiri dari selubung envelope, ya. Nah, di selubung envelope ini terdapat spike. Ada tonjolan-tonjolan seperti mahkota, makanya dia disebut dengan corona, ya. Mahkota ini namanya spike dan dia terdiri dari lipoprotein.
lemak, dan protein. Nah, bagian dalamnya ada inti yang berisi kode genetik tersusun dari spike yang ada pada permukaan ini memungkinkan enzim converting enzim 2 atau ACE2. Bagaimana virus ini bisa masuk ke dalam tubuh kita? Ya, virus dalam jumlah tertentu mengawali menginfeksi dengan menempel di bagian belakang dari dinding mulut dan hidung, biasanya kita sebut dengan nasofaring. Ini merupakan pintu gerbang masuknya virus ke dalam tubuh, atau bisa juga melalui selaput lendir di mata. Tapi umumnya dengan cara terhirup ya, masuk ke dalam sini ke bagian nasofaring ya. Kemudian ditangkap oleh reseptor AC2 yang saya sebutkan tadi di saluran nafas. Karena bagian ini paling banyak memiliki reseptor AC2. Berkembang biak di dalam makrofag ya, perkembangbiakannya 35% setiap harinya menghasilkan virion-virion baru. Bila makrofag kita di sini kalah, maka dia akan terus menginvasi sel-sel makrofag yang ada di dalam paru, kemudian masuk ke dalam jantung, beredar ke sirkulasi peredaran darah kita ke seluruh tubuh, dan inilah yang menyebabkan kematian. Lantas, apa yang dilakukan tubuh kita? Ya, bagaimana perlawanan tubuh kita terhadap infeksi coronavirus ini? Pada tahap awal infeksi virus, ya, virus akan dihadang oleh sel pertahanan tubuh kita yang disebut dengan makrofag. Ini terjadi pada hari pertama hingga hari ketiga awal infeksi. Ya. Pada hari keempat, makrofag akan mulai mempresentasikan coronavirus ini sebagai antigen presenting cell, ya, supaya dikenali oleh sel tubuh imun lainnya, seperti limfosit T dan limfosit B. Ya. Dan ini terjadi pada hari kelima. Tubuh kemudian akan menghasilkan antibodi dan sel memori yang berfungsi sebagai kekebalan tubuh. Output dari infeksi virus corona ini cuma ada dua, sembuh, memiliki kekebalan, atau sakit dan meninggal dunia. Seperti itu. Dengan masa inkubasi, yaitu masa mulai terjadi terinfeksi hingga masa timbulnya gejala, berada pada jarak 1 hingga 14 hari. Nah, ini adalah gambaran viral load, yaitu jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita mulai dari hari 0 sampai hari ke-14, di mana puncak tertingginya itu ada pada hari ke-5. Nah, pada hari ke-5 ini sebagaimana yang dilaporkan di Wuhan, justru pada hari ke-5 kebanyakan mulai terjadi adanya badai sitokin yang dilepaskan oleh virus. Kalau badai sitokin ini sudah dilepaskan oleh virus, maka dia akan melakukan apoptosis. Apoptosis itu artinya kematian pada sel-sel paru yang sehat, ya. Sel-sel paru yang sehat akan mati secara luas, kemudian sesak nafas berat dan meninggal dunia. Sehingga kalau kita mengandalkan antibodi terhadap infeksi coronavirus ini justru salah, karena antibodi kita butuh waktu untuk menghasilkan antibodi. Antibodi akan muncul pada hari ke-7. Ya, IgM ini akan muncul pada hari ke-7. Sekali lagi, jangan mengandalkan antibodi, karena rata-rata di Wuhan, kematian atau sitokin storm atau badai sitokin justru muncul pada hari ke-5, dan ini menjadi jebakan Batman bagi kita. Pada hari ke-5, badai sitokin ini akan melakukan apoptosis pada sel-sel paru yang sehat, ya, menyebabkan sesak nafas berat. Kemudian pasien COVID-19 akan membutuhkan alat bantu nafas, yaitu ventilator, dan ini yang menjadi pembeda antara kita dengan di Jepang dan Korea Selatan. Mereka angka positif COVID-19-nya cukup tinggi, tapi angka kematiannya sangat rendah, karena alat dan fasilitas kesehatannya cukup memadai. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita itu sudah terkena COVID-19 ini? Virus corona ini ketika masuk ke saluran nafas sampai menimbulkan gejala butuh waktu 14 hari. Nah,
Ada 3 faktor yang menentukan seseorang bisa menjadi penyakit ringan, sedang, dan berat, yaitu faktor-faktor ini adalah host. Host itu adalah manusia, kemudian lingkungan, dan virulensi dari kuman itu sendiri. Jadi keganasan dari kumannya. Sehingga kita bisa menemukan fenomena pada COVID ini menjadi 2 bagian populasi. Jadi 85% adalah umumnya tidak bergejala atau carrier, ya, dan 15% ini bergejala, bahkan ada yang menyebabkan penyakit yang berat. 85% yang tidak bergejala ini umumnya ditemukan usia muda. Berdasarkan laporan sekitar di atas 17 tahun hingga di bawah 40 tahun. Ya. Kenapa? Kok bisa ada yang tidak bergejala dan bisa ada yang bergejala? Hal ini erat sekali dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ya, penyakit bisa timbul kalau ada interaksi dari 3 faktor. Host-nya, environment-nya, dan kumannya. Ya. Umumnya, orang dengan usia muda memiliki daya tahan tubuh yang cukup tinggi, sehingga dia mampu melawan toksin yang dihasilkan virus hingga tidak menimbulkan gejala. Nah, ini adalah yang untungnya bagi dia. Tapi tidak untung bagi orang-orang di sekitarnya. Meskipun dia tidak sakit, ya, dan tidak bergejala, tapi tetap coronavirus ada di saluran pernafasannya dan bisa menulari orang di sekitarnya. Justru ini yang sulit kita cegah. Untuk diperiksa semuanya adalah tidak mungkin, ya, mengingat negara kita adalah negara yang sedang berkembang. Nah, lantas apa yang kita lakukan? Untuk yang asimptomatik ini, disarankan melakukan self-isolation, ya, supaya bertujuan mencegah perpindahan dan penularan coronavirus dari satu orang ke orang yang lain. Nah, bagaimana yang 15% ini? 15% ini juga terdiri dari gejala ringan, berat, bahkan ringan, sedang, dan berat. Ringan kita bisa menemukan gejala flu, ya. Kemudian kalau berat bisa sampai sesak nafas. Ya. Sama seperti di atas, semakin banyak virus yang masuk ke dalam saluran tubuh, saluran nafas, semakin banyak jumlah virus yang dihirup, semakin menentukan derajat kesakitan yang dia derita. Ini gejala-gejala yang respirasi yang umumnya muncul di saluran pernafasan ketika kita terinfeksi COVID-19, ya. Paling umum itu adalah demam, ya. Kemudian batuknya batuk kering, ya. Bersin sangat jarang. Hidung berair atau pilek. Yang paling berat adalah sesak nafas. Bagaimana kita bisa membedakan gejala coronavirus dengan common cold atau flu? Ya, kalau coronavirus ini paling sering adalah nyeri tenggorokan, ya, batuk, ya, khasnya adalah batuk kering, ditemukan 76%, ya, demam juga ditemukan 86%, ya, kemudian nyeri-nyeri otot, ya, kelelahan, dan yang paling berat adalah sesak nafas. Nah, kapan harus memeriksakan diri? Kalau kita curiga ada terinfeksi COVID-19. Berdasarkan riwayat dalam satu populasi, kita akan membagi menjadi 4 kategori, di mana ada low risk, ada high risk, ada orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan. Low risk ini adalah orang sehat, ya, dia tidak memiliki keluhan, ya, tidak ada keluhan batuk, demam, kemudian keluhan pernafasan lainnya, tidak ada riwayat kunjungan ke luar negeri. Orang seperti ini tidak perlu diperiksa coronavirusnya, tapi dia wajib melakukan social distancing atau self-isolation supaya dia tidak tertulari dari orang-orang sekitarnya. Kemudian ada kategori high risk, orang yang resiko tinggi. Siapa itu? Adalah orang sehat, tidak punya keluhan demam, ya,
punya kunjungan ke luar negeri atau daerah transmisi lokal, orang seperti ini tidak perlu diperiksa coronavirus, tapi wajib melakukan social distancing sampai 14 hari ke depan. Orang dalam pemantauan adalah orang dengan keluhan influenza, demam, batuk kering, nyeri tenggorokan, punya riwayat kunjungan ke luar negeri atau ke daerah transmisi lokal seperti yang saya sebutkan tadi, ya, punya riwayat kontak dengan pasien COVID-19, orang yang bekerja atau mengunjungi atau merawat pasien COVID-19, ini harus diperiksa dan berdasarkan aturan yang terbaru tidak wajib dirawat, ya, boleh pulang ke rumah melakukan self isolation sampai hasil swab keluar dan isolasi di rumah selama 14 hari. Ya. Kemudian orang yang tadi itu pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan adalah orang yang memiliki keluhan influenza, demam, batuk kering, nyeri tenggorokan, punya riwayat kunjungan ke luar negeri atau ke daerah transmisi lokal, ini juga ini wajib diperiksa swabnya, ya, isolasi di rumah selama 14 hari. Nah, obatnya apa? Nah, yang pertama harus kita ketahui bersama, virus coronavirus ini adalah self-limiting disease. Ya, artinya dia bisa sembuh dengan sendirinya, sama kayak virus influenza lainnya. Selama ini, untuk terapi obat SARS-CoV-2 ini, menggunakan versi pertama dulu, menggunakan remdesivir, atau bila merujuk kepada pengobatan yang dianjurkan Kemenkes menggunakan oseltamivir dikombinasi dengan obat malaria, yaitu kloroquine. Kenapa pakai kloroquine? Karena secara in vitro, kloroquine ternyata mampu menghambat replikasi SARS-CoV yang pertama dulu, generasi pertamanya dulu. Jadi ya hanya berbasis data lab di era SARS-CoV yang pertama dulu. Nah, baru-baru ini dirilis obat antivirus corona dari Jepang, yaitu Avigan, dikenal dengan nama generik Favipiravir. Obat ini produksi Toyama Chemical, ya, dikatakan memiliki aktivitas antivirus RNA, yaitu coronavirus. Tetapi masih dilakukan uji klinis sejauh mana Avigan bisa mencegah infeksi oleh coronavirus. Ya, masih dalam tahap uji klinis. Tetapi pengalaman eksperimental pada wabah di Cina menunjukkan hasil Avigan ini cukup baik, ya, pada kasus-kasus ringan hingga sedang. Untuk infeksi coronavirus yang berat atau infeksi COVID-19 yang berat, tidak dianjurkan menggunakan Avigan ini. Ini adalah pemahaman terbaru terkait dengan COVID-19, progresi perburukannya klinis, dan tata laksana yang sebaiknya dilakukan. Pada saat inkubasi, terjadi sekitar 1 hingga 14 hari, kita bisa menemukan asimptomatik, yaitu gejala orang-orang yang tanpa gejala. Kenapa kok bisa tanpa gejala? Karena virusnya melakukan replikasi di daerah nasofaringeal. Ya, kebanyakan pasien ini umumnya tidak menimbulkan perburukan sampai masuk ke fase pneumonia. Kalau kita berada pada orang yang bergejala, ya, bisa kita temukan pada hari pertama hingga ke-7 dengan gejala yang utama demam, batuk kering, tenggorokan, ya. Sesekali bisa kita temukan diare dan mual muntah. Kenapa? Kok sudah menunjukkan gejala? Karena replikasi virus tidak hanya di nasofaringeal, sudah mulai turun ke paru-paru, kemudian ke jantung, ya, bisa masuk ke sirkulasi darah, hingga kita bisa menemukan kejadian pneumonia. Kalau dia sudah mulai masuk ke paru pada hari ke-8, ya. Kalau di Wuhan pada hari ke-5 sudah mulai masuk ke pneumonia, sesak berat, ya. Dan ini umumnya diberi terapi hidrokloroquine, ya. Bisa dikombinasi dengan lopinavir atau ritonavir, tapi kalau di kita
Ah, sebentar ya, saya ambil alih. Sepertinya Bu Budi putus. Ah, halo, Bu Budi, Bu Budi dengar saya? Bu Budi? Ya, dengan halo Pak. Oke, oke. Ah, kenapa tadi? Oke, lanjut ya. Iya, lanjut Pak. Ada masalah? Enggak Pak, enggak. Oke, coba sharing lagi. Oke, no Oke, problem. iya Pak. Ya, Ya. ya, ya. Dari virus ini. Oke, sip. Ya. Virus ini hanya bisa dibawa melalui droplet. Itu prinsipnya. Dan droplet itu berat sehingga dia mengikuti gaya gravitasi, dia akan turun ke bawah dan menempel di benda-benda kita, di sekeliling kita, atau bisa ke lantai. Penularannya itu ada dua cara. Jadi secara langsung, ya direct, atau secara tidak langsung indirect. Kalau secara langsung, ini penularannya ketika orang batuk atau bersin, maka percikan dari droplet atau tetesan dari ludahnya itu bisa langsung terhirup oleh kita, atau dia jatuh ke lantai, kemudian mengenai benda-benda, permukaan benda-benda seperti HP, TV, kursi, ya, remote TV, pegangan pintu, dan kemudian benda-benda tersebut sudah banyak menempel virus corona di sana, kemudian kita pegang oleh tangan kita, dan itu yang dinamakan dengan uh, indirect penularan tidak langsung, ya. Jadi virus ini hanya bisa menular melalui droplet. Dropletnya akan jatuh ke lantai sejauh 2 meter. Makanya kenapa social distancing itu dianjurkan untuk melakukan jarak dengan orang lain lebih kurang 1 hingga 2 meter. Prinsipnya karena ini. Jadi penularannya lewat droplet dan droplet akan jatuh ke lantai sejauh 1 hingga 2 meter. Bagaimana kita bisa melakukan tracing atau penjejakan bahwasanya sampai mana virus sudah tersebar di dalam satu populasi? Pada masyarakat yang sudah ada orang positif COVID-19, maka kita bisa mengklasifikasi orang-orang tersebut menjadi 4 tipe. Ada tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Tipe A ini kita klasifikasikan sebagai pasien positif COVID-19. Ya. Kemudian tipe A berkawan dengan tipe C, ya, sahabatnya sendiri. Dalam perjalanan menuju tempat sahabatnya, dia bertemu dan kontak tidak sengaja dengan tipe B yang dia tidak kenal. Tipe C mudah dikenali karena dia berteman dan diketahui kontak dengan tipe A, jadi dia bisa langsung kita identifikasi, isolasi, dan diobservasi. Dan tipe D adalah orang yang belum terinfeksi sama sekali, jadi dia harus menerapkan stay at home atau self-isolation. Yang menjadi masalah adalah tipe B, yang kontak tanpa sengaja dengan tipe A dan sulit untuk dilacak. Ya. Sehingga bisa saja ketika tipe D keluar rumah dan tanpa sengaja juga kontak dengan tipe B, maka jadilah dia juga terinfeksi. Penularan akan semakin meluas dan tidak terkendali. Inilah tujuannya dilakukan lockdown atau penguncian diri untuk membuat si tipe B agar tidak semakin menularkan virus. Dengan metode ini, kita bisa mengkarantina secara bersamaan seluruh tipe B dan tidak menimbulkan potensi B2, B3, B4, dan seterusnya. Pencegahannya adalah dengan melakukan cuci tangan. Ya, yang pertama pencegahannya bisa kita lakukan dengan cuci tangan. Langkah ini adalah langkah yang paling penting karena spike yang terdapat pada bagian terluar dari coronavirus itu terdiri dari senyawa lemak. Maka cara termudah untuk melarutkan spike virus ini adalah dengan desinfektan atau sabun. Itulah kenapa cuci tangan ini sangat penting karena
bisa untuk melumpuhkan kemampuan virus SARS-CoV-2 dan bisa memutuskan mata rantai penularan. Kemudian alat perlindungan diri dengan memakai masker. Ya. Memakai masker ini penting. Ya. Ukuran SARS-CoV itu kita ketahui ukurannya sekitar 0,12 mikron. Itu sama dengan 1/100-nya diameter rambut kita. Sedangkan pori-pori masker biasa atau surgical mask yang hijau itu sekitar sekitar 0,6. Artinya 6 hingga 8 virus bisa menembus pori-pori masker sekaligus. Nah, bagaimana dengan masker N95? Pori-porinya hanya sebesar 3 mikron. Jadi tetap jauh lebih besar dari ukuran virusnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita perlu pakai masker? N95 pori-porinya sebesar 3 mikron, sementara ukuran SARS-CoV adalah 0,12 mikron. Kemungkinan SARS-CoV bisa masuk ke dalam saluran pernafasan kita juga memungkinkan karena perbedaan pori-pori yang masih besar. Sehingga timbul pertanyaan, jadi perlu nggak pakai masker? Nah, kalau Anda berhadap-hadapan dengan orang yang berpotensi menyemburkan droplet alias percikan ludah atau di tengah kerumunan yang padat, masker ini sangat membantu karena masker tersebut akan mencegah droplet orang yang positif COVID-19 terpercik ke muka Anda. Tapi kalau dia di ruang terbuka, jarang sekali orang, maka tidak perlu pakai masker karena virus ini memang tidak terbawa oleh udara. Kita ketahui bersama, tadi saya katakan bahwasanya filosofi SARS-CoV ini adalah high infectivity dan mortality. Jadi sangat menular sekali. Jadi dari satu orang bisa menulari 5. Ya, ada yang referensi mengatakan 1:5. Satu pasien COVID-19 bisa menulari 5 orang dalam sehari. Bayangkan kalau dalam 5 hari bisa menghasilkan 25 pasien positif COVID-19 dan bayangkan dalam jangka waktu 30 hari. Dan ini dari satu orang pasien COVID. Belum beberapa pasien COVID-19 yang positif. Itulah pentingnya kita melakukan social distancing. Ya. Kalau kita melakukan social distancing, apa saja sih yang bisa dilakukan? Yaitu sebisa mungkin berdiam di rumah, ya, hindari tempat umum seperti mall, bioskop, berjemurlah di matahari pagi karena sinar UV yang ada kandungan di dalam matahari mampu mematikan coronavirus yang sedang mewabah saat ini. Hindari ruangan ber-AC karena ini merupakan tempat yang disukai oleh SARS-CoV-2. Hindari berkumpul dengan massa banyak seperti rapat, reuni, arisan, dan sebagainya karena ini menyebabkan proses penularan yang cukup masif, ya. Dan hindari kegiatan-kegiatan massal lainnya. Dan apa bentuk social distancing dari pemerintah? Ya, menangguhkan semua event-event besar, meliburkan sekolah, hindari penggunaan transportasi umum, bersihkan lingkungan di sekitar kerja dengan desinfektan, ya, sediakan saran cuci tangan di tempat kerja dan menutup tempat-tempat wisata. Pertanyaan berikutnya, perlukah kita lakukan lockdown? Ya, banyak sekali pertimbangan yang harus kita pikirkan. Ya, beberapa fenomena yang kita lihat di masyarakat, di mana anjuran social distancing ini tidak bisa dituruti oleh mayoritas penduduk Indonesia dengan pengetahuan yang sangat beragam tentang COVID-19. Ada masih yang belum sangat paham. Kemudian Indonesia tidak bisa melakukan atau tidak mampu melakukan pemeriksaan tes virus secara masif kepada semua penduduk yang terpapar pasien COVID-19. Ya, beda dengan Korea Selatan. Semua pasien ODP atau semua masyarakatnya, bukan ODP saja, semua masyarakatnya dilakukan tes virus ini 15.000 orang setiap hari. Ya, dan ini yang kemungkinan Indonesia tidak mampu melakukan. Padahal tes virus ini merupakan langkah ideal untuk memutuskan mata rantai ini.
Kalau positif, langsung diisolasi sehingga tidak bisa menulari orang lain. Karena sifat coronavirus ini adalah high infectivity dan low mortality, penularannya sangat cepat, ya, dengan pola transmisi yang seperti ini hanya bisa dihentikan dengan memutuskan rantai penularan secara total dan bersama dengan karantina total atau lockdown. Kemudian petugas kesehatan di Indonesia kemungkinan sepertinya tidak akan mampu menangani ini bila sudah terjadi penyebaran masif. Kita lihat di beberapa ibu kota, ya, seperti di Jakarta, Surabaya, tenaga medis sudah mulai burning out. Mereka sudah mulai kelelahan, fasilitas ventilator sudah mulai sedikit, ya. Kemudian yang kita pikirkan lagi adalah sebentar lagi kita akan menjelang bulan puasa dan lebaran. Pada saat lebaran tentu akan banyak terjadi pergerakan jutaan manusia. Jutaan manusia dari seluruh penjuru negeri ini untuk mudik. Di sini kemungkinan terjadi transmisi juga sangat besar. Memang sangat penuh risiko, ya, dampak ekonomi terhadap masyarakat kecil, dampak sosial, keamanan, bahkan sangat mungkin akan terjadi kolaps. Namun, semua ini tidak boleh menjadi alasan kita melakukan terlambat untuk mengambil sikap melakukan karantina. Sebagai pilihan bisa dilakukan dengan kalau tidak bisa melakukan total lockdown atau karantina negara, kita bisa melakukan regional lockdown atau partial lockdown atau semi partial lockdown. Jadi ada tindakan yang sangat agresif dari pemerintah yang kita pikirkan ini bisa betul-betul memutuskan mata rantai penularan dari COVID-19 ini. Dan apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai diri kita sendiri? Prepare apa yang sebaiknya kita harus lakukan? Yang pertama adalah makan sayur yang banyak, ya, buah-buahan, pure buah, jangan dicampur gula, sirup atau susu. Makan rempah-rempah, ya, karena memang ini kurkumin atau temulawak atau kunyit sudah terbukti mampu menangkal badai sitokin yang dihasilkan oleh virus avian influenza atau swine influenza atau flu burung atau flu babi di level hewan coba, dan ini sudah terbukti di beberapa center pendidikan. Lakukan olahraga teratur, ya, berjemur di matahari, ya, boleh matahari pagi, boleh matahari di atas jam 9, ya. Kalau matahari pagi kita bisa mendapatkan vitamin D yang sangat bagus untuk sel-sel di saluran pernafasan atau sel-sel imun kita. Atau matahari di atas jam 9 itu mengandung sinar UV yang cukup tinggi, ya, bagus untuk mematikan coronavirus yang mungkin ada tertempel di tubuh kita, tapi jangan lama-lama, hati-hati, paparan sinar UV yang terlalu lama juga akan menyebabkan kanker kulit, ya. Hindari makanan siap saji. Untuk isolasi di rumah, tetaplah di rumah, ya, berada pada ruangan terpisah dengan anggota keluarga, jaga jarak minimal 2 meter. Hindari pemakaian barang-barang secara bersamaan, cucilah alat makan dengan sabun hingga bersih, buka jendela rumah sebesar-besarnya agar mendapatkan cahaya matahari yang maksimal, ya, hindari ruangan ber-AC, selalu bersihkan rumah dengan disinfektan dan selalu gunakan masker bila kita keluar rumah, ya, hindari kerumunan orang banyak. Bagaimana dengan herd immunity, ya? Herd immunity ini adalah berdasarkan definisi itu kekebalan kawanan atau kekebalan komunitas yang didapat dalam satu komunitas. Herd immunity ini memberikan perlindungan kepada orang-orang yang rentan terhadap suatu penyakit seperti bayi baru lahir, orang tua, lansia, atau orang-orang yang memang sama sekali tidak bisa diberikan vaksin. Jadi cakupannya sebenarnya ini adalah untuk imunisasi. Ya. Kalau dalam cakupan imunisasi, kita targetnya herd immunity 100%. Ya, sehingga yang tidak vaksin akan terlindungi. Bedanya dengan epidemi yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah kalau vaksin ini menyuntikkan kuman atau patogen yang jinak ke dalam tubuh manusia. Jadi dia bisa diatur dan kemudian terukur, ya, dalam pengawasan. Kalau dia pada konsep epidemi, kita tidak bisa melakukan herd immunity karena pada epidemi virusnya
cukup sangat virulence atau sangat ganas dengan high infectivity, penularannya cukup tinggi. Jadi dia sangat liar dan sulit untuk dikendalikan. Herd immunity memang akan terjadi secara alami. Akan tetapi, kita harus tetap menjaganya dengan batas pelayanan kesehatan semampu kita. Jadi tidak mungkin kita pasrah dengan begitu saja. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin setelah ini akan kita lakukan tanya jawab. Silakan Pak Top Gun. Halo Pak Top Gun. Ya, terima kasih Bu. Oke, Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan ya, bagaimana kalau lebih baik diketik aja ya, ada lembaran chat di situ ya. Silakan Bapak dan Ibu mengetikkan ya. Mungkin ada yang ingin bertanya, nanti akan dijawab ya secara langsung pakai voice ya, pakai suara oleh Dr. Budi ya. Dan kalaupun tidak terjawab ya nanti mungkin akan kita record, nanti mungkin bisa bertanya langsung ya. Oke. Ini ada pertanyaan pertama ya dari sebentar. Pertanyaan pertama dari Pak Firmansyah Ar-Rahman ya. Dr. Budi, Ibu bisa lihat di grup chat ya, Bu? Bisa Pak. Bisa baca ya. Itu dari yang pertama dari Pak Firmansyah ya. Ya. Pak Firmansyah ya. Oke, Pak Firmansyah. Oke, saya jawab Pak Firmansyah dulu ya. Ya. Nah, Pak Firmansyah ini bertanya bagaimana proses tes COVID-19 dan berapa lama hasilnya bisa kita ketahui. Nah, ini gambaran bagaimana peredaran virus di dalam tubuh kita, Pak. Jadi mulai dari 0 hari pertama ya, hari pertama terinfeksi hingga masa timbulnya gejala itu 14 hari. Masa inkubasi hingga timbul gejala itu 14 hari. Nah, pada hari keempat ini baru muncul antigen. Antigen ini beredarnya di darah. Ya. Nah, yang terbaik untuk melakukan pemeriksaan tes COVID ini menggunakan PCR. PCR itu adalah menemukan materi genetik dari coronavirus atau SARS-CoV-2. Jadi kalau misalnya dengan pakai pemeriksaan PCR menemukan materi genetik coronavirus, ini bisa dilakukan sebelum hari keempat. Mulai dari hari pertama hingga hari ketiga, itu cukup baik dilakukan pemeriksaan COVID-nya dengan menggunakan PCR. Ya, diambil swab tenggoroknya, ulasan dari tenggorokan bagian Oke, Bu. Bu Budi. Halo, Bu. Bu Budi dengar saya? Halo, Bu. Sepertinya putus ya. Halo, Bu. Halo. Halo. Halo, ya. Oke. Putus tadi ya, oke. Ya, Silakan Ibu jawab lagi ya. Ibu buka ya, chat ini ya. Oke. Ya. Oke, silakan. Terus kenapa kok bisa lama? Kenapa pemeriksaan COVID ini kok bisa berhari-hari? Kadang pemerintah, nah ini yang menjadi polemik di beberapa pakar, bahwasanya kita menyarankan hanya PCR saja, sama kayak di luar negeri.
Jadi hasilnya cuma 5 jam, itu sudah paling lama. Tapi pemerintah menyarankan untuk melakukan. Nah, ini bisa butuh waktu 1 sampai dengan 2 hari dan tidak semua center bisa melakukan pemeriksaan ini. Kesulitannya di sini, Pak. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Salmiani. Salmiani, bagaimana kalau yang jualan online, yang hampir setiap hari menerima barang dan diantar ke pemesan barang, apa bisa dilakukan untuk mengurangi resiko penularan COVID-19? Boleh melakukan penjualan online dengan catatan ketika kita menerima barang seharusnya dibungkus dalam kondisi dibungkus dengan plastik ya. Ketika menerima barang, plastik tersebut disemprot dulu dengan desinfektan ya. Tangan kita setelah membuka bungkusan kita juga biasakan untuk cuci tangan. Dengan seperti itu bisa mengurangi risiko penularan COVID-19. Jadi tetap intinya adalah cuci tangan. Kemudian kalau menerima barang atau pengiriman barang, usahakan dalam bungkusan plastik ya. Ketika mendapatkan barang itu, plastik itu disemprot terlebih dahulu, sudah kita buka, cuci tangan kita supaya yakin benar-benar bersih. Pak Eko Mindarto, bagaimana kita mendeteksi dini apakah kita terpapar virus COVID-19 apa tidak? Deteksi dininya ini adalah yang seperti saya katakan tadi Pak, tracing aja ya. Karena kalau kita mengandalkan gold standarnya itu adalah tes PCR. Itu adalah pemeriksaan baku untuk mendefinisikan orang positif COVID-19. Tapi kalau kita yang masih belum tahu ini terpapar atau tidak, maka kita tracing aja Pak, sama seperti tadi. Bila kita bertemu dengan tipe A orang yang positif COVID-19, maka hati-hati. Kemungkinan tertular itu sudah pasti, ya. Jadi setelah itu apa yang kita lakukan? Kita masuk di mana ini? Asimptomatik atau simptomatik, ya. Kalau kita masuk di populasi asimptomatik, lakukan self isolation, ya, social distancing untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. Misalnya nih, saya punya teman, ternyata ketahuan dia positif COVID-19 dan saya pernah kontak dengan dia. Langsung kita self-isolation supaya penularannya tidak lagi meluas. Jadi fungsi kita melakukan social distancing itu seperti itu. Mudah-mudahan mengerti ya Pak. Kemudian Tri Budi Astuti, di rumah saya ada anggota keluarga usia 65 tahun, keluhan suka batuk-batuk ringan, terlihat lemas, kurang semangat, badan pegel-pegel. Apakah perlu diwaspadai? Karena pekan lalu masih aktivitas sholat ke masjid dan sampai saat ini belum mau diajak ke dokter. Begini Bu, kalau Ibu tinggal di wilayah local transmission, ya, artinya sudah ada pasien COVID-19 yang positif di wilayah itu, maka orang tua Ibu harus hati-hati, ya. Kalau misalnya benar ya, Ibu berada di wilayah lokal area transmission, ya. Kemudian ada bapaknya Ibu yang punya keluhan batuk-batuk ringan, lemas, kurang semangat, badan pegel-pegel, monggo. Silahkan diperiksa. Berarti orang tua ini sudah masuk ke dalam kelompok ODP, orang dalam pemantauan. Silahkan dibawa ke vaskes terdekat ya untuk dilakukan pemeriksaan COVID-19 ya. Kemudian silakan kembali ke rumah karena ODP disuruh memang untuk isolasi di rumah saja sampai 14 hari ke depan sambil observasi ada perburukan gejala atau tidak. Demikian. Ya. Tapi kalau bukan berada di wilayah area local transmission, sepertinya tidak perlu terlalu takut. Ya. Mungkin ini hanya sebagai batuk pilek biasa. Dari Cut Alfia Manda, izin dokter, pada tubuh pasien yang sudah meninggal, apakah masih terdapat penularan virus? Sangat, ya, sangat. Jenazah pasien COVID-19 ini sangat menulari, sehingga proses pemandian, pemulasaran jenazah ini punya protap tertentu yang dimiliki oleh Kemenkes. Kita lihat kemarin, ya, Guru Besar UGM, Prof. Iwan,
dimakamkan tanpa dihadiri oleh keluarga, dan yang memakamkan pun para petugas medis yang memakai APD lengkap, ya, memakai jump suit dari plastik yang sangat memproteksi diri supaya tidak terjadi penularan ke mereka, ya. Dari Sri Audian Ansari. Banyak artikel saat ini yang mengaitkan peran obat antihipertensi ACE inhibitor yang meningkatkan risiko kejadian COVID-19. Yang saya tanyakan, bagaimana dok? Ini apakah benar apa enggak gitu ya? Ini ada beberapa polemik yang mengatakan bahwasanya ACE inhibitor bisa meningkatkan risiko kejadian COVID-19. Masih terjadi perdebatan, ya, karena obat antihipertensi ini, kalau saya tidak salah ingat ya, dia bekerjanya pada S2, bukan pada reseptor, ya. Saya ingatnya itu ada jurnal terbaru yang mengatakan tidak ada hubungan antara obat antihipertensi dengan ACE inhibitor yang meningkatkan risiko kejadian COVID-19. Munawir, bagaimana penyebaran COVID-19 dari udara? Apakah nafas pasien positif COVID-19 bisa menularkan ke yang lain? Sekali lagi, penyebaran COVID-19 ini dari droplet, ya. Droplet itu adalah atau dari aerosol. Aerosol itu adalah partikel, adalah udara yang mengandung partikel padat. Jadi penularan coronavirus dari droplet, bukan dari udara. Droplet itu adalah percikan dari ludah kita yang tersembur keluar, dan dia akan jatuh sejauh 1 hingga 2 meter di sekitar kita. Penularannya dari situ. Apakah nafas pasien COVID bisa menularkan ke yang lain? Tidak. Penularannya tetap dari batuk, bersin, droplet yang dikeluarkan oleh pasien COVID. Apa benar PDP nama Agus yang kemarin berpulang mendapatkan hasil positif? Lalu berapakah harga tes untuk positif atau negatif corona? Pasien atas nama Agus ini, sampel yang terbaru, berita yang terbaru saya dengar itu masih di running ulang. Dan ini merupakan protap dari Kemenkes karena sangat perlu ekstra hati-hati. Jadi memang sudah di running sekali kemarin, dan hari ini di running lagi karena memang demikian protapnya, karena untuk diumumkan ke khalayak ramai. Jadi harus di running beberapa kali sehingga mendapatkan hasil yang benar-benar baik atau 100% sehingga baru diumumkan kepada masyarakat. Kita tunggu saja pemerintah mengumumkan hasil almarhum Bapak Agus tersebut. Berapakah harga tes untuk corona? Nah, harga tes untuk corona adalah gratis bagi orang-orang yang masuk ke dalam klasifikasi ODP dan PDP, ya. Namakan PDP, pasien dalam pengawasan, ini memang pemeriksaan COVID-19 ini gratis, ya, tidak bayar. Benar, sudah ada yang meninggal semalam. Kemarin pasien PDP di Rumah Sakit Zainal Abidin yang meninggal dunia. Pertanyaan dari Rahmawati Nurdin, apakah self-isolation tidak bahaya bagi suspek mengingat antibodi dibentuk tubuh untuk melawan virus pada hari ke-7? Karena COVID-19 bisa menimbulkan gejala dimulai dari hari kelima. Self-isolation ini dilakukan pada orang yang asimptomatik. Ya, kenapa dia asimptomatik? Dia tidak bergejala. Kenapa dia tidak bergejala? Karena replikasi virusnya hanya di bagian nasofaring. Ya, jadi tidak bahaya karena memang replikasi virusnya di daerah itu saja, tidak sampai turun ke paru, ya, masuk ke jantung, peredaran darah itu sudah mulai ke golongan simptomatik. Jadi memang benar antibodi akan muncul pada hari kelima. Jadi pada yang asimptomatik ya ini tetap juga akan terjadi.
ya antibodi tetap muncul, kemudian sampai hari ke-14 tetap harus isolasi, karena bisa saja pada hari ke-5 terjadi perburukan pada yang asimptomatik, ya. Jadi kita bisa kecolongan juga. Jadi yang asimptomatik itu tetap observasi, self isolation, observasi, mawas diri ya, karena bisa berpindah ke yang simptomatik. Dian, tapi saya mendapat berita almarhum Pak Agus juga DBD. Sebenarnya beliau meninggalnya karena DBD atau positif corona. Kalau dirunut kronologinya dari cerita yang kita dapatkan di medsos, ya, karena dia memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID positif, ya, di Bogor, maka dia dijadikan sebagai PDP, ya. Penyebab kematiannya yang berhak menentukan itu adalah dokter yang merawat, ya. Kita hanya bisa memantau dari sini saja bagaimana kronologinya, kenapa dia dimasukkan ke dalam pasien yang PDP. Bagaimana Munawir? Bagaimana penyebaran COVID-19 dari udara? Ini sudah ya. Diana, virus kan hanya hidup di tubuh inang. Di luar inang virusnya menjadi kristal. Apakah kristal ini infeksius? Di luar inang, virus ini bertahan pada benda-benda berikut ini. Tadi mana ya? Ini ya. Nah, di luar inang dia bertahan pada benda-benda berikut ini. Ya. Jadi dia mengkristal tidak. Ya, kalau dia kena sinar matahari, sinar UV, dia akan mati. Kalau dia kena suhu di atas 30 derajat Celcius, dia akan mati. Dan dia akan bertahan lama di sini, ya. Dengan catatan suhunya di bawah 30, kelembabannya di atas di bawah 20%. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak bisa masuk pertanyaannya ya, Pak? Duh. Gimana Bu? Ada masalah? Chatnya kok nggak bisa. Oh ya, udah Pak. Hilang chatnya. Ya, ya. Dari Screen-nya kalau memang nggak perlu, Ibu stop aja dulu. Mungkin agak ini. ya Pak. Ya, oke, lanjut. Dari Ibu Rizka, Heni Maya Mutia, apakah golongan darah tertentu dengan resus positif atau negatif rentan terpapar virus corona? Dari beberapa referensi tidak ada hubungannya golongan darah dengan kerentanan terinfeksi virus corona. Siapa saja orang yang rentan terinfeksi virus corona ini? Yang pertama adalah lanjut usia, ya, di atas 60 tahun. Itu sudah berdasarkan riset yang dilakukan di Wuhan dan Jepang, ya. Kemudian pada anak-anak usia di sekitar 0 sampai 12 tahun. Kemudian pasien-pasien dengan yang memiliki penyakit kronik seperti kanker, ya, diabetes, asma dan sebagainya. Di antara di beberapa penelitian itu tidak ada yang menunjukkan golongan darah tertentu rentan terhadap virus corona. Dengan catatan virus corona ini adalah virus baru, jadi segala sesuatu bisa terjadi. Update penelitian bisa saja nantinya pada beberapa bulan ke depan mungkin ada penelitian yang meneliti tentang golongan darah ini, tapi sampai hari ini belum ada penelitian yang menyebutkan golongan darah tertentu rentan terpapar virus corona. Demikian. Dari Diana, saya ingin bertanya apakah benar virus corona mati dalam 14 hari? Virus corona ini masa inkubasinya di dalam tubuh adalah 14 hari. Ya. 14 hari itu outputnya yang akan kita dapatkan, kita sembuh atau kita sakit, ya, dan meninggal dunia. Kalau kita sembuh, maka akan terbentuk kekebalan tubuh, ya. Artinya setelah 14 hari kekebalan antibodi kita ini sudah cukup kuat untuk memusnahkan virus corona di dalam tubuh kita. Ya, kemudian menghasilkan sel B memori, dan sel B memori ini akan bertahan selama bertahun-tahun. Sehingga kalau terjadi infeksi ulang dengan coronavirus ini, kemungkinan sakitnya kecil. Demikian.
Bertanya Bu, apa benar paru-paru pasien yang sembuh dari COVID-19 akan rusak? Tidak bisa kembali seperti semula, dan pasien yang sembuh juga berpotensi kena kembali atau menularkan ke orang lain. Paru-paru pasien yang sembuh dari COVID-19 akan rusak, ya, kalau dia mengalami sesak nafas berat, ya, kemudian pneumonia, kemudian sampai ke penyakit yang komplikasi dari pneumonia ini namanya adalah acute respiratory syndrome distress, ya, ARDS, distress syndrome, acute respiratory distress syndrome. Nah, ARDS ini, ya, memiliki beberapa fase penyembuhan. Yang paling jelek adalah yang fase ketiga. Seingat saya ini penyembuhannya bisa sampai lebih dari 2 bulan. Nah, kalaupun sembuh akan menyebabkan fibrosis paru. Jadi kemungkinan rusak parunya itu ada kalau dia sudah sampai di penyakit ARDS tersebut, ya, sudah sampai di komplikasi ARDS itu. Pasien yang sembuh juga berpotensi kena kembali atau menularkan ke orang lain juga. Tadi sudah saya katakan ya, pasien yang sembuh ini akan memiliki kekebalan, ya, antibodi IgG, ya, IgG namanya, imunoglobulin G yang bertahan sampai bertahun-tahun terhadap virus corona ini. Jadi bisa berpotensi terinfeksi kembali bisa, tapi tingkat keparahannya tidak seperti yang dia terinfeksi awal. Menularkan ke orang lain? Tidak, karena sudah sembuh, virus yang ada di dalam sudah dimatikan oleh antibodi yang berhasil kita buat. Kalau sedang Pak Baginda Ilham Alfred Shah, kalau sedang self-isolation selama 14 hari, lalu kita berinteraksi dengan orang lain, apakah orang tersebut juga harus self-isolation juga? Nah, ini sama seperti yang tracing tadi ya. Kalau kita ternyata punya teman yang kita pernah kontak dengan teman itu adalah COVID-19, ya semua harus self isolation sampai 14 hari. Ya. Kalau ya, prinsipnya itu. Kalau sudah ada dari beberapa teman kita yang positif COVID-19 dan kita pernah kontak dengan dia, ya silahkan self isolation masing-masing. Ini untuk memutus penularan yang mata rantai penularan yang cukup signifikan. Seberapa efektif menggunakan rapid test? Nah, rapid test ini ada dua, ya. Satu rapid test PCR, ya, rapid test PCR dengan menggunakan materi untuk mendeteksi materi genetik dari virus, dan rapid test antigen, ya. Yang paling efektif adalah menggunakan rapid test PCR karena dia mampu mendeteksi, ya, positif COVID-19 ini pada hari pertama infeksi karena materi genetiknya yang kita temukan. Tapi kalau rapid test antigen, kita baru menemukan positifnya kalau orang sudah terinfeksi pada hari kelima. Jadi kalau ditanyakan efektif, yang paling efektif penggunaannya adalah rapid test PCR. Bagaimana dengan rapid test antigen? Tidak efektif kalau untuk melakukan screening, kalau untuk mendeteksi awal pasien-pasien orang-orang yang benar-benar positif COVID-19. Ya. Kalau rapid test antigen tidak efektif karena baru ketemu pada hari kelima infeksi, baru muncul, antigennya baru muncul pada hari kelima setelah terinfeksi COVID-19. Dari Diana, bagaimana apabila masyarakat membayar untuk tes positif atau negatif corona, dan apa langkah yang tepat apabila masyarakat tersebut dapat hasil negatif lalu menjadi santai dan melanggar social distancing? Membayar tes positif corona ini cukup mahal loh ya. Tes PCR ini bisa 1 sampai 1,5 juta ya. Jadi saya rasa sangat berat bagi masyarakat untuk membayar ini karena untuk screening ini berat ya. Tapi kalau memang jelas kontaknya pasti saya positif COVID-19, monggo silakan. Kalau mau bayar dengan harga demikian. Ada beberapa center malah sampai 2 juta. Dan apa langkah yang tepat kalau masyarakat mendapat hasil negatif lalu menjadi santai dan melanggar social distancing? Makanya sebaiknya ini adalah peraturan dari pemerintah sendiri, ya, karena pemahaman yang beragam dari masyarakat kita, ya, tidak mau ikut aturan untuk mewajibkan dirinya social distancing itu cukup sulit, sehingga perlu aturan yang cukup keras dan tegas kepada seluruh masyarakat
melakukan social distancing. Kalau perlu ditegakkan suatu hukuman seperti negara-negara di luar. Dari OPPO, dengan kondisi Aceh dan Indonesia seperti Ibu jelaskan tadi, kira-kira kapan kondisi ini bisa pulih, Bu? Kalau kita lihat prediksi yang dilakukan oleh proyeksi, ya jumlah yang kemungkinan akan terinfeksi COVID-19 ini yang dilakukan oleh seorang epidemiolog, ya akhir Maret kemungkinan bisa 6 ribuan. Kapan bisa pulihnya? Kalau kita semua mampu, ya, kalau kita semua mampu melakukan social distancing, pemerintah dengan tegas melakukan lockdown, ya, mungkin Mei akan segera pulih. Tapi kalau kita tidak melakukan dengan tegas ini semua, ya, tetap santai seperti biasa, seperti tidak ada kejadian apa-apa, kemungkinan ini akan bisa berjalan sampai 2 tahun. Diperkirakan seperti itu oleh beberapa peneliti. Daerah Santi, izin dokter mau bertanya, kalau virus SARS-CoV-2 ini bersifat limiting disease dan akan terbentuk antibodi pada orang yang telah terinfeksi, apakah suatu saat nanti penyakit ini akan berhenti dengan sendirinya apabila setiap orang sudah memiliki antibodi? Ya, ini herd immunity ya. Jadi jangan tunggu orang akan menghasilkan antibodi dan kemudian sembuh. Karena antibodi, ya, tubuh untuk menghasilkan antibodi perlu waktu, ya. Antibodi akan dihasilkan pada hari ke-7. Sementara toksin virus, ya, ini berdasarkan riset di Wuhan, toksin virus akan menghasilkan badai sitokin itu pada hari ke-5. Kalau badai sitokin itu sudah dilepaskan, sel paru akan kewalahan, sesak nafas berat. Jadi jangan tunggu antibodi pada hari ke-7 akan muncul. Nanti kita kecolongan, ya, bisa mati di hari ke-5, seperti itu. Diana, Wuhan sekarang katanya sudah tidak ada penambahan kasus corona. Iya, betul sekali. Mereka sudah mulai selesai. Apa yang harus kita lakukan, Putri Mayasari, apa yang harus kita lakukan jika ada anggota keluarga yang kemungkinan terpapar virus, namun asimptomatik? Self-isolation, ya. Karantina di rumah, isolasi di rumah, di ruang sendiri, tidak boleh berada dekat dengan anggota keluarga, kalaupun harus ya minimal jarak 1 meter, ya. Kemudian suruh dia berjemur di matahari pagi, terutama di jam 9, biar virusnya pada mati semua di bagian luar dari tubuhnya. Kemudian pisahkan barang-barangnya, barang-barang makannya, handuknya dan pakaiannya dengan kita, ya, seperti itu, ya. Tadi kayaknya di slide saya sudah saya jelaskan. Dari Diana, apakah social distancing Indonesia baru berhenti ketika kondisi sudah seperti Wuhan sekarang? Pada manusia yang sudah pernah diinangi oleh corona akan terbentuk antibodi setelah 14 hari. Bagaimana dengan yang belum pernah diinangi oleh corona? Ya, social distancing, lockdown akan berhenti kalau kita sudah, ini misalnya wabah ya, kalau kita sudah berada di atas, ini grafiknya ini sudah mulai landai ke bawah, ya, sudah datar, ya, itu artinya proses transmisinya sudah mulai melemah, merendah, maka social distancing baru bisa dihentikan. Pada manusia yang sudah pernah diinangi oleh corona, terbentuk antibodi, bagaimana dengan yang belum pernah diinangi? Ya tidak terbentuk antibodi. Jadi kalau belum pernah terinfeksi virus corona, yang tidak antibodi tidak akan pernah terbentuk. Apakah IgG bisa ditransmisikan? Tidak bisa, ya. Ada imunoglobulin interferon gamma. Ini bisa merupakan salah satu terapi untuk pasien-pasien berat. Ya, saya baca di salah satu referensi. Apa beda tes PCR dan antigen? Beda. Kalau PCR, ya, yang diperiksa adalah materi genetik dari virus. Tadi slide yang ada virus, struktur virus, ya, lapisan luar dan lapisan dalam. Nah, yang kita temukan itu materi genetik dari virus, RNA-nya langsung. Makanya tes PCR ini adalah gold standarnya. Nama alatnya juga PCR, Pak. Jadi dan metodenya adalah untuk menemukan materi genetik dari virus. Kalau antigen ini adalah dari darahnya kita. Kalau PCR ini bahannya dari swab tenggorok kita, jadi langsung di bagian belakang hidung atau mulut kita itu dipoles, diambil, ya, ada pemeriksaan labnya namanya ekstraksi RNA, kemudian RNA-nya ketemu dimasukkan ke dalam alat PCR dan diperiksa materi genetik dari virus.
Kalau antigen ini adalah darah kita yang diambil, ya. Dan antigen ini baru muncul pada hari ke-5 setelah terinfeksi virus corona. Baginda, apakah wabah ini akan hilang jika semua orang di suatu wilayah telah terkena virus ini? Ya, bisa. Ini seperti herd immunity, ya. Kalau semua wilayah terkena virus ini akan hilang, ya betul. Ya, setelah kita melalui masa puncak ini akan hilang, ya wabahnya, benar sekali. Izin bertanya dari Dr. Sudianteo, bagi petugas kesehatan yang melakukan screening di rumah sakit dan menetapkan pasien dan dinyatakan positif, bagaimana tindak lanjut bagi kesehatan tersebut yang hanya menggunakan bahasa? Petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19 itu sudah termasuk ODP, dok. Ya, orang dalam pemantauan. Jadi wajib melakukan swab tenggorok, ya, diperiksa dengan boleh melakukan PCR atau boleh melakukan rapid test dengan antigen yang sebentar lagi mungkin akan diberikan oleh Bapak Presiden. Silakan, dok. Pak Eko, Mindarto, untuk baju yang dicuci laundry berarti berbahaya ya, dok? Ya, kalau daerah lokal transmission, ya, bahaya. Jadi kalau daerah lokal transmission masukin laundry itu bahaya. Sebaiknya cuci sendiri, Pak, ya, supaya tidak ada proses transmisi kuman yang akan ini nyangkut di baju-bajunya kita. Sudianteo, menetapkan pasien sebagai PDP dan pasien dirujuk, ya. Pasien PDP tadi sudah saya sebutkan, dok, ya, riwayat kontak positif, ya, faktor resikonya ada, kemudian ada sesak nafas berat, dok. Jadi keluhan respirasinya ada, kemudian faktor resiko seperti ke daerah lokal transmisi atau negara-negara terjangkit, atau kontak dengan pasien COVID, atau dia merawat pasien COVID, ya, disertai dengan keluhan respirasi, ini PDP. Sekarang, dan itu dirujuk, dok, ya, karena perlu pengawasan yang ketat. Halo, Bu. Bu Budi. Bu Budi dengar saya? Halo, Bu. Bu Budi. Dokter Budi dengar saya? Halo, Bu. Bu Budi dengar saya? Ya, Oke, ya. sepertinya pertanyaannya udah dijawab semua ya, Pak. Oke lah, Bu, ya. Ini juga sudah udah berapa jam kita, ya, udah 1,5 jam, ya. Ya, Pak. Nanti ya nggak mungkin semua bisa kita tampung, ya. Tapi saya melihat sejauh ini cukup lancar, ya, Ya, dan Pak. penyampaian Ibu juga cukup informatif dan sangat mengedukasi, memberikan pengetahuan bagi kita semua. Ya, Jadi, terima kasih, Pak. oke, ini saya coba buka dulu semua suaranya, ya. Unmute. Ayo. Mana Pak Ramzi? Ya, cari sayur-sayur. Sebentar, saya melihat Pak Ramzi. Pak Ramzi masih di sini nggak? Atau ada? Oke, Pak Ramzi, gimana? Masih di sini dari tadi. Nah, Pak Ketua nih, ini Pak Ketua bicara nih. Nah. Ya, dari awal saya dengarkan dan juga cukup informatif ya, karena memang beredar banyak info ya tentang penyakit corona ini atau COVID-19 ini.
ya macam-macam, sehingga dengan penjelasan dari Dr. Budianti ini cukup jelas bagaimana penularannya, bagaimana obatnya, kemudian juga bagaimana cara kita mengantisipasinya juga, termasuk bahkan dengan tesnya. Karena kenapa tadi saya juga ikut bertanya, karena memang saat ini sedang muncul informasi rapid test yang menggunakan darah itu seperti periksa apa namanya, seperti periksa gula atau periksa Ya, kehamilan atau betul. begitu. Nah, jadi kan dan alatnya pun cukup murah saya lihat, 200.000 sudah ada begitu kan. Jadi makanya kita pertanyakan sebagaimana efektifnya. Kalau itu sangat efektif, mungkin pemerintah kan tidak terlalu besar biayanya. Kalau 200.000 dengan apa namanya, dengan kita lihat statistiknya 0,1% yang terkena corona seluruh dunia, sekitar 0,1, berarti kan hanya disiapkan 1% dari total populasi. Jadi kalau di Aceh itu bisa 50.000 sampai 100.000 rapid test, yang harganya cuma 200.000, artinya bisa sampai yang kita bilang lah sekitar 20 miliar mungkin ya. Itu kan kecil bagi sebuah daerah. Makanya saya tanyakan gimana nih, apa beda rapid test yang PCR dan antigen tadi. Nah, artinya yang dijual 200.000 itu antigen yang bisa terdeteksi kalau sudah 4 hari atau 5 Ya, hari ya. betul Pak. Kalau sudah hari kelima terinfeksi ini biasanya positif. Cuman yang kita takutkan adalah hari kelima kita udah kena badai sitokin dari toksin coronavirus. Jadi yang paling bagus itu ya PCR. Jadi hari pertama, kedua itu sudah langsung bisa mendeteksi. Ya sama ada lebih dan kurangnya. Kalau PCR kita harus bekerja sama dengan pemerintah ya, ke Balitbangkes perlu waktu beberapa hari. Tapi kalau dengan antigen kita bisa periksa sendiri, cuman kita takut kecolongan terjadi badai sitokin di hari kelima. Ada lebih dan kurangnya. Nobody is perfect lah, Pak. Yang terbaik mungkin bisa dilakukan secara bersama-sama. PCR tetap dilakukan, rapid antigen juga bisa tetap dilakukan. Seperti itu. Baik, terima kasih informasinya. Terima kasih juga kepada Bu Dr. Budianti nih, udah Iya, Pak. waktunya Sama-sama. kita gunakan. Dan saya lihat juga, terima kasih juga nih kepada para peserta seminar, walaupun online, tapi saya lihat sangat semangat sampai Bu Dr. Budiantinya megap-megap nih tadi saya lihat jawab banyak pertanyaan. Ya. Ya, Pak. Ya, oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima Oke, kasih Pak Ramzi. sama-sama semuanya. Ini saya unmute. Kita ucapkan ya. Ayo sama-sama kita ucapkan terima kasih. Ayo sama-sama. Nah, kita ucapkan terima kasih Dr. Budi. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Terima kasih Dokter Budianti. Terima kasih Dokter Budianti. Terima kasih Dokter Budianti. Terima kasih Dokter Budianti. Kira ya. Demikian ya, saya tutup ya telekonferensi ini ya dengan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Budianti dan pengurus Aptikom cabang Provinsi Aceh ya. Semoga kita sehat walafiat ya. Sehingga apa itu namanya ya, wabah ini cepat berakhir, kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya biasa ya. Kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, end meeting.